Dan Reza, nanti kita akan membahas terkait bagaimana misi dari Inggris dan juga Perancis memimpin pertemuan sejumlah negara-negara Eropa untuk mendesak pembukaan Selat Hormuz. Iya. Dan bagaimana perkembangan sejak atau pasca pertemuan ini, kita akan bergabung dengan kontributor TV One di London, Inggris, Adia Anwari. Adia, informasi dari sana, silahkan. Baik, selamat pagi waktu Indonesia, Mala, Reza, dan juga pemirsa TV One. Memang benar tadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, sekitar 2 sampai 3 hari lalu, Inggris ini telah melaksanakan pertemuan, multinasional pertemuan yang berlokasi di kawasan Northwood di Inggris sendiri, yang diikuti bersama dengan kurang lebih 40 negara, tidak hanya dari negara-negara Uni Eropa, ada juga negara dari Asia seperti Korea Selatan, bahkan Australia juga mengirimkan perwakilannya begitu ke dalam meeting tersebut. Dan dari hasil meeting terbaru ya begitu dikatakan bahwasannya Inggris ini akan melaksanakan lebih daripada usaha secara diplomatik begitu untuk apa yang sedang terjadi di Selat Hormuz sendiri. Lebih dari usaha diplomatik, ini artinya Inggris dengan berani begitu menyuplai eh, barang-barang logistik ataupun dukungan operasional yang bisa dikirimkan, yakni ada 3 hal yang menjadi poin yang pada saat itu dikemukakan oleh Inggris. Yang pertama adalah bantuan pesawat Skuadron RAF Typhoon, yakni pesawat jet begitu yang dideskripsikan bisa membantu untuk melakukan patroli di seluruh kawasan Selat Hormuz. Dan yang kedua, ini ada juga bantuan drone pemburu ranjau dan penyelam spesialis, karena tadi seperti yang sudah disebutkan bahwasannya yang diberitakan adalah masih banyaknya ranjau-ranjau di bawah air yang tentunya bisa dapat membahayakan kapal-kapal yang akan berlintas ataupun yang sedang berlintas pada saat ini di Selat Hormuz. Akan tetapi ada satu hal yang kemudian ditekankan begitu oleh Inggris maupun Prancis yang memimpin pertemuan tersebut, bahwasannya ini bukanlah misi untuk penyerangan terhadap Iran, melainkan hanyalah misi perlindungan begitu. Namun juga Inggris dan Prancis dikatakan siap apabila harus melakukan lebih dari perlindungan ataupun juga serangan-serangan yang bersifat kepada defensif. Pada saat ini bantuan-bantuan yang tadi sudah saya sebutkan, ada pesawat, lalu juga drone pemburu ranjau, ini masih berlokasi di pangkalan militer Inggris yang terletak di Qatar. Rencananya ini saya belum dapat informasi yang pasti begitu kapan sebenarnya ini benar-benar akan terjadi, akan dilaksanakannya patroli begitu dengan mengirimkan pesawat-pesawat tersebut. Meskipun tadi tidak ada kata-kata untuk melakukan penyerangan ya terhadap Iran, namun masih kita pantau kembali. Dan sejauh ini, menurut informasi yang saya dapatkan, meskipun Iran telah mendeklarasikan pembukaan Selat Hormuz per tanggal 17 April, namun berdasarkan data dari Reuters, hanya sekitar 5 kapal saja yang mampu melintasi Selat Hormuz per 24 jam. Jadi ada informasi yang berbeda nih daripada pemerintah Iran yang tadinya sudah menyatakan sudah dibuka secara bebas, namun tentunya negara-negara lain masih bersikeras untuk benar-benar mendapatkan freedom atau kebebasan tersebut, karena tentunya sangat mengganggu jalur dari mulai komersil ataupun juga jalur-jalur kapal yang mengangkut perminyakan dan lain-lain. Dan Andi Kumala, Reza, dan juga pemirsa TV One, tentunya warga ataupun masyarakat di Inggris di sini masih menanti-nanti begitu, ikut menanti-nanti kapan ini sebenarnya akan benar-benar terjadi, dan apakah Inggris yang pada awal mulanya sekarang hanya bersifat ingin melindungi saja, melakukan patroli, apakah nanti begitu akan kemudian bergeser menjadi hal yang lebih defensif lagi, ataukah benar-benar akan campur tangan dalam perang Iran ini. Mungkin berita atau informasi yang beredar begitu di Inggris, di London, maupun di masyarakat ataupun di jurnalis-jurnalis Inggris dan sekitarnya masih pada titik itu saja. Dan tentunya kami semua menantikan di sini, maupun diaspora-diaspora yang berada di sini, tentunya masih khawatir begitu. Bagaimana ini sebenarnya peran pemerintah Inggris ke depannya dalam ikut serta masalah perang Iran ini. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke Anda.
Baik, Adia, mungkin Anda juga bisa informasikan kepada kami bagaimana pemberitaan dari media-media yang ada di Inggris. Stand dari negara Inggris lebih ke arah mana? Apakah memang mendukung salah satu pihak atau justru berada di tengah saat ini? Ya, pada pernyataan-pernyataan sebelumnya, mungkin sebelum dari pertemuan multinasional ini, Inggris memang berkali-kali menyatakan bahwa kondisi Inggris pada saat ini lebih tidak mendukung antara dua pihak manapun, melainkan benar-benar ingin untuk menyelamatkan humanity begitu, dan juga menginginkan apa yang terbaik bagi warga negaranya. Karena tentunya ada beberapa warga Inggris yang mungkin berada di Iran, dan itu yang menjadi prioritas dari pemerintah Inggris pada saat ini. Tidak pernah menyampaikan sekalipun ini Inggris ini pro Iran kah ataukah pro Israel. Kalau saya lihat di sini demonstrasi yang mendukung dua belah pihak ini, demonstrasi yang mendukung Palestina ini sangat, maksudnya Iran ini sangat bisa terlihat begitu, karena per minggunya bahkan per bulan ada beberapa warga negara Iran yang sudah bermigrasi begitu ke Inggris, sering melakukan unjuk rasa, tapi begitu pula dengan pihak lainnya. Jadi memang karena terdapat freedom of speech gitu di sini, tidak ada kecenderungan antar pihak mana yang sebenarnya yang kemudian didukung oleh pemerintah Inggris maupun warganya. Mungkin begitu. Ya, Adia, konferensi atau pertemuan yang dilakukan dan diinisiasi oleh Inggris ini dilakukan secara virtual. Apakah benar nantinya akan ada pertemuan secara langsung atau fisik di London pekan ini seperti yang beredar di sejumlah media? Memang ada informasi mengenai nantinya akan ada pertemuan lanjutan begitu ya, setelah kemarin sudah dilaksanakan. Dan hingga saat ini memang saya belum mendapatkan informasi secara lebih lanjut, karena biasanya pertemuan ini bersifat diskret begitu ya, atau rahasia, yang mana setelahnya kemudian barulah akan ada konferensi pers yang secara resmi, secara formal, yang bisa diberitakan kepada masyarakat begitu. Jadi sepanjang apa proses yang terjadi mungkin belum bisa saya konfirmasi, tapi kemudian pada saat itu benar-benar terjadi ataupun setelah dilaksanakan pertemuan tersebut, kemudian biasanya pemerintah Inggris akan secepat mungkin melakukan konferensi pers maupun di sosial media, di TV-TV nasional, yang kemudian akan memberitakan apa hasil dari pertemuan multinasional lebih lanjut tersebut. Ini seperti itu. Baik, terima kasih Adia Anwari melaporkan langsung dari London, Inggris. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi, Adia. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu. Usai jeda ada informasi untuk Anda pemirsa di mana Selat Hormuz kembali memanas setelah Iran mengambil langkah yang belum pernah terjadi sejak perang pecah pada awal tahun, di mana Iran menyita 2 kapal di Selat Hormuz. Apa yang akan terjadi kami hadirkan selengkapnya usai jeda. Ya, kita sama-sama tahu seberapa pentingnya Selat Hormuz ini. 20% penyebaran energi dunia ada di sana, tapi kedua belah pihak Iran dan juga Iran dan juga Amerika Serikat, maksud saya, ini melakukan berbagai hal, termasuk blokade yang dilakukan Amerika Serikat. Ini bikin dunia marah hingga akhirnya Perancis dan juga Inggris mengadakan pertemuan untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Ada 30 negara yang terlibat di sana. Kira-kira setelah pertemuan nanti hasilnya seperti apa? Apakah memang bisa kembali normal semuanya sehingga perekonomian dunia tidak terpengaruh lagi atau seperti apa ya? Apakah pertemuan negara-negara Eropa ini akan bisa menekan pembukaan Selat Hormuz? Kita langsung bahas dengan narasumber yang sudah kami hadirkan di studio. Ada Pak Surya Wiranto, analis geopolitik. Selamat pagi Pak Surya. Selamat pagi Mbak. Oke, kemudian ada juga Mas Roby Sugara, analis kajian intelijen dan hubungan internasional UIN Jakarta. Selamat pagi Mas Roby. Selamat pagi Mbak. Oke, Pak Surya, saya mau menanggapi terkait yang paket juga yang tadi sudah kita tayangkan terkait Inggris dan Prancis yang menginisiasi pertemuan dari negara-negara Eropa ingin mendesak dan membuka Selat Hormuz. Kalau kita lihat konsepnya adalah damai dan defensif. Tapi bagaimana kira-kira membayangkan bahwa kapal-kapal militer Eropa jika benar dikirimkan ke sana berhadapan dengan militer IRGC yang mengklaim bahwa mereka memegang kendali terhadap Selat Hormuz? Nah, ini menarik Mbak. Kalau kita melihat runtut ya perjalanan konflik ini, saya bukan katakan perang ya, karena ini by the law internasional ini belum perang, tapi konflik.
hanya kewenangan Presiden AS lah yang sekarang ini dieksploitir. Makanya Kongres kan banyak tidak setuju tindakan itu. Nah, upaya damai ini sebenarnya upaya untuk melancarkan ekonomi dunia dengan membuka tol atau membuka jalur Selat Hormuz tersebut ya. Nah, kalau kita lihat Inggris, Prancis ya, negara-negara Eropa Barat termasuk Spanyol dan Jerman, itu kan pemimpin negaranya tidak setuju ya, walaupun dia dalam konteks NATO, dia tidak setuju mendukung perang Amerika dengan Iran dan Israel ya. Nah, kalau yang sekarang kenapa dia mau? Karena itu upaya diplomasi ya, walaupun itu kekuatan militer dikerahkan, tapi ini not operasi militer for war, tapi military operation other than war. Jadi tujuannya hanya membuka palang pintu Selat Hormuz saja ya, dengan cara-cara diplomasi militer supaya negara-negara dunia ini nggak kecekek gitu ya dengan bahan bakar terstop dan harga-harga jadi melambung tinggi. Nah, itu jadi upaya ini bukan untuk membantu Amerika berperang, karena kita lihat beberapa waktu ini kan mereka nolak, bahkan BOP pun itu kan upaya damai. Buktinya mereka juga nolak gitu loh, apalagi untuk perang. Jadi tidak mungkin mereka ini berpikiran mau membantu Amerika, dan Amerika juga jangan berpikiran bahwa dia walaupun dibantu allies-nya, tapi not for war, but for diplomacy, securing the area for kelancaran daripada transportasi laut tersebut. Oke, Pak Surya, seberapa besar kemungkinan bahwa ini akan menambah eskalasi nantinya ketika memang ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat? Ya, memang upaya-upaya damai ini kan dilanjutkan terus ya, dan negara-negara lain ini ingin terlibat. Sebenarnya keterlibatan Inggris dan Perancis ini kan atas permintaan Trump gitu ya. Dia ingin minta bantuan. Oke, kalau kamu nggak mau bantuan perang, ya gimana caranya nih supaya Selat Hormuz dibuka? Gua udah kecekek nih, misalnya seperti itu. Jadi eskalasi untuk perang saya kira tidak. Ya, saya kira tidak. Kalau toh ada, itu hanya bilateral aja antara Amerika sama Iran. Ya, mungkin ditambah satu ini anaknya Paman Sam ini ya, yang sudah nunggu green light dari Washington untuk menyerang ya. Nah, hanya itu aja. Tapi kekuatan internasional yang dibentuk dengan pimpinan Inggris dan Prancis ini, dia tidak akan melakukan mission of war. Ya, oke. Mas Roby, dalam pertemuan ini, dari 49 negara Eropa yang ikut dalam forum secara virtual ini, ada 12 negara yang menyatakan siap untuk menyediakan aset militer. Itu artinya apa sih, Mas Roby? Kabar baik ya, di antara kebuntuan, kita menunggu kabar pertemuan perundingan kedua di Pakistan yang gagal kemarin sebenarnya, bahwa ada upaya-upaya khususnya dari negara-negara Eropa yang sampai hari ini menurut saya masih konsisten terhadap sikapnya. Pertama, dia nggak terlibat perang, dia juga nggak mau pangkalan-pangkalan militernya dijadikan sebagai tempat untuk menyerang, khususnya dari Amerika untuk kemudian digunakan untuk menyerang Iran. Dan saat ini menurut saya ini adalah misi penyelamatan ya. Penyelamatan adalah tadi juga Pak Surya udah bilang, penyelamatan ekonomi dunia yang saat ini sudah beranjak ke krisis energi yang kemungkinan akan menyasar ke krisis-krisis yang lainnya. Ini misi penyelamatan yang menurut saya sangat tentu berisiko ya. Yang ini kan juga, ini kan bayangan saya ini kan berarti nanti tim yang akan diturunkan itu kan mengawal, kira-kira ya. Pertama adalah masuk ke Selat Hormuz kan, masuk ke Selat Hormuz, kemudian kan akan dijaga yang itu kemudian nah ini tuntutannya juga agak berat kan, karena dia menginginkan tidak ada tarif. Sementara Iran memberikan karcis tiket ya. Nah ini juga akan alot menurut saya, ini juga ada kemungkinan ketegangan. Kita berharap tidak ada sampai ada yang provokasi ya, tapi kan pengawalan ini juga pengawalan militer ya, yang menurut saya kemungkinan akan terjadi tembak-menembak ya, menurut saya, kecuali ada upaya-upaya diplomasi yang kemudian saya nggak tahu nanti siapa yang akan dijadikan sebagai alat diplomasi untuk komunikasi dengan pihak Iran. Kita tahu bahwa Iran sekarang juga sudah ramai dibicarakan tentang
perbedaan pendapat yang orang mengatakan sudah retak antara Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dengan Ketua Parlemennya yang sebelumnya dibuka, kemudian Ketua Parlemennya ditutup kan. Ini kemungkinan itu propaganda dari Amerika Serikat. Bisa jadi, untuk memecah ya. Bisa jadi, tapi kemungkinan ini juga akan sesuatu hal yang sulit. Jadi ini kan kesulitan nanti Eropa kemana dia harus komunikasi untuk persoalan-persoalan ini. Kan selektif sebenarnya kan Iran juga ketika mencegat kapal-kapal yang masuk ke Selat Hormuz itu kan ini dia bantu Amerika enggak? Gitu ya. Nah, ini kan harus meyakinkan bahwa tim dari negara-negara Eropa termasuk Australia, kemudian Korea Selatan juga join di situ. Itu bahwa kita tidak terlibat di dalam peperangan ini gitu loh. Kita hanya ingin bahwa Selat Hormuz ini bebas. Nah, ini yang titik ketegangannya nih di sini ya. Selain juga saya kira kita juga melihat eskalasi dari kedua belah pihak antara Amerika dan Iran. Ini kemarin saya kira kita masih mendengar bahwa Trump ini sudah mulai sangat percaya diri banget. Dia juga di White House Gedung Putihnya dia posting trust in Trump. Itu sebenarnya untuk juga counterbalance yang saat ini banyak sekali suara-suara yang mengatakan kepercayaan publik Amerika itu ada yang mengatakan 20%, media mengatakan 30%, ya kan? Yang sisanya itu nggak percaya omongan Trump. Jadi pokoknya Trump udah nggak bisa dipercaya lah ininya. Tapi Trump juga mengatakan ini saya dengar rilis yang kemarin, press release yang kemarin dia ngomong ke jurnalis itu agak lumayan sistematis daripada yang sebelum-sebelumnya. Dia bilang dia bandingkan perang hari ini dengan Iran itu bandingkan dengan Vietnam yang begitu lama. Dia bilang 40 hari dia sudah bisa menyelesaikan dan dia mengatakan sudah menghancurkan fasilitas militer, fasilitas energi nuklirnya sekitar 7-80%. Dia mengatakan tinggal 25%. Kalau Iran kira-kira tidak tunduk nanti tidak mau dibawa ke perundingan dengan mengikuti apa yang dimaui Amerika, maka dia akan menyelesaikan 25% ini. Nah, ini kan juga yang misi penyelamatan gimana nih ininya. Baik, Mas Roby yang bisa jadi perbedaan nantinya antara kesepakatan yang dilakukan atau perdamaian yang dibantu oleh Pakistan dengan nantinya terlibatnya Inggris dan Perancis, perbedaannya di mana nantinya? Apakah nanti pihak Iran juga tidak setuju dan tidak hadir dalam pertemuan nantinya? Mungkin bisa dijawab usai jeda ya. Kita jeda terlebih dahulu, kita akan kembali usai jeda berikut. Kembali kita lanjutkan dialog, saya ke Mas Roby. Mas Roby, sebenarnya apa nanti yang menjadi perbedaan perundingan yang dimediasi oleh Pakistan dengan inisiasi yang dilakukan oleh Inggris dan Perancis? Ya, ini sebenarnya juga klaster yang berbeda ya. Ini kan tidak terhubung ya, terputus masing-masing ya. Jadi sepertinya klasternya sendiri-sendiri. Pakistan klasternya sendiri. Kemudian juga Lebanon itu bikin klaster sendiri tuh yang kemudian ini pada akhirnya memperkeruh, pada akhirnya kita juga memprediksi ini bakalan lama nih perundingan damai ini. Jadi agak berat ininya untuk menyatukannya. Sementara saya kira dalam banyak kasus ya berhentinya peperangan di Perang Dunia Pertama, Kedua sampai Perang Dingin itu elit-elitnya yang terlibat itu ini juga belum termasuk Cina dan Rusia ya. Dia kan masih wait and see aja ya, meskipun juga ada beberapa kayak misalnya terancam energinya karena di Selat Hormuz di blokade kan. Kemudian Rusia juga ya, Rusia dapat keuntungan dari situ. Pertama dia nggak diganggu soal perangnya dengan Ukraina kan, meskipun Eropa menaikkan eskalasinya ya soal embargonya itu. Tapi Amerika melonggarkan soal embargo yang akibat perang Rusia ke Ukraina ya. Jadi agak rumit potongan-potongannya untuk kira-kira bisa ketemu kemudian ini menyelesaikan masalah. Karena misi penyelamatan untuk membuka Selat Hormuz dari timnya Eropa dan Inggris itu juga kan bergantung dengan kira-kira sejauh mana ketegangan antara Amerika dengan Iran. Kan biasa juga begini, Amerika dengan Iran kemudian mengalami eskalasinya udah mulai menurun. Kemudian sering sekali kita menemukan Israel kemudian menaikkan eskalasinya di beberapa tempat, di Lebanon, di Gaza. Ini juga agak
sulit dibaca ya ininya, apalagi sekarang sudah mulai muncul di banyak diskusi ya soal ya tadi misalnya kepercayaan publik terhadap Trump juga saya kira menurun drastis. Kemudian juga sekarang sudah mulai membahas bagaimana Amerika dan Barat saat itu mengkhianati Libya. Tahun 2003 dia menyerahkan senjata nuklirnya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa yang difasilitasi oleh Inggris dan Amerika. Tapi 2011 Libya digempur sama Amerika. Ini kan juga yang keinginan Trump yang terbarunya dia mengatakan bahwa dia akan mengambil alih yang soal tenaga nuklirnya itu. Ini nggak mungkin kalau melihat diskusi itu ya apa yang terjadi di Libya. Dia agak alot ke depannya. Agak susah tampaknya ya. Pak Surya sedikit saja, ya waktu kita tinggal sedikit lagi terkait dengan misi Eropa dan Inggris ini untuk melakukan penyelamatan di Selat Hormuz, apakah akan mengganggu upaya diplomasi di Pakistan? Ya, jadi kita harus mengerti, memahami upaya di Pakistan itu kan state diplomacy. Artinya mewakili 3 negara itu untuk menyelesaikan konflik. Kalau yang di sini ini kan upaya lain gitu ya. Ini adalah naval diplomacy atau military diplomacy. Yang digunakan adalah bukan kekuatan militer untuk perang, tapi tadi saya katakan military operation other than war. Jadi walaupun dia mengerahkan kekuatan militer, dia bukan untuk perang. Karena kita sudah bisa membaca komentar-komentar para pemimpin negara Inggris, Prancis dan lain-lain Eropa Barat, mereka tidak mau mendukung untuk perang. Jadi betul-betul upaya damai ya, diplomacy for peace. Dengan military operation other than war. Nah, karena tujuannya baik, karena balik lagi Selat Hormuz tuh dunia bergantung di sana dan harapannya penting. Setelah diplomasi dilakukan, ini bisa kembali normal ya. Terima kasih Pak Surya, Mas Robi sudah bergabung bersama kami pagi ini. Pemirsa, beragam informasi sudah kami sampaikan untuk Anda. Jangan lupa kita akan kembali besok 6.30 di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Reza Baluel. Saya di Kumala, terima kasih perhatian Anda. Selamat weekend, sampai jumpa.